Halo Selebtubers, drama perseteruan antara Razman Arif Nasution dan Nikita Mirzani kembali memanas setelah Razman ngamuk soal anaknya yang dijodohkan dengan Fadel Bajideh. Dengan suara tinggi, Razman menegaskan anaknya tidak mungkin dijodohkan dengan Fadel. Razman menyebut anaknya tidak selevel dengan anak Nikita Mirzani, baik dari segi pendidikan ataupun attitude. Ia bahkan sesumbar anaknya 2 kali dilamar aktor. Tak berhenti di situ, sang istri pun ikut angkat bicara dan mengaku tak terima anak-anaknya dilibatkan dalam kasus yang ditangani Razman. Ia menceritakan bahwa anak mereka merasa tertekan karena dibully dan dikaitkan dengan Fadel. Sementara terkait Iklim Hakim, istri Razman itu menegaskan bahwa suaminya tak bersalah. Selamat malam teman-teman media yang saya hormati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani anak ini kutumin politik. Selamat malam. Teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bersama tim hukum saya, Saudara Rahmat Riyadi SHMH, Saudara Wirangga SHMH, Saudara Aufar Arwafi SH, dan Saudara Rahmat Rizki, ini lagi magang di kantor saya, didampingi oleh keluarga saya, istri saya, Ibu Hajjah Nur Eli Haryani Rambe SHGMM, bersama dengan Ibu Ade Suryani, ahli media kebidanan. Teman-teman semua, pada sore hari ini atau malam hari ini, saya baru saja selesai mendampingi saksi yang saya ajukan. Dan saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan kita pure pada aspek dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian terhadap apa yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani terhadap saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran dengan Bapak Umar Bajideh. Kemudian tadi itu saya mendengar langsung beberapa penjelasan dari saksi, yaitu Ibu Ade Suryani dan Saudara Aufar Al-Wafi atau Wafi SH, dan didamping oleh Rahmat. Dan seperti apa poin-poin yang dipertanyakan dan kesaksian yang disampaikan, saya persilakan. Sebelum dijelaskan oleh saya dan Rahmat, saya persilakan Saudara Wafi untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi yang diperiksa tadi terhadap laporan saya. Silakan, Wafi. Bagaimana Mas Pak? Yang kencang suaranya. Terima kasih. Saya dan Bu Ade sudah menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi perbuatan dari saudari Nikita Mirzani yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Razman Arif Nasution. Kami menyaksikan ataupun melihat langsung dari akun TikTok maupun Instagram maupun penyebaran melalui YouTube yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani atas pencemaran nama baiknya. Artinya semua penghinaan, cacian sudah sangat jelas di dalam video yang kita semua masyarakat Indonesia ataupun teman-teman wartawan sekalian bisa menyaksikannya secara langsung melalui akunnya dan melalui akun yang disebar-sebar, mungkin akun-akun buzzer kita bisa katakan kan begitu. Namun beberapa kali yang cukup sangat keliru yang harus sangat kita perhatikan semuanya. Berkali-kali saudari Nikita Mirzani memastikan seakan-akan dia mengatakan bahwasanya memastikan ini ditangkap, Razman Arif ditangkap, Fadel Bajideh pasti ditangkap 100%. Padahal
100%, 90%, 1.000.000% pun berani dia mengatakan. Padahal yang sangat dia tidak pahami dalam proses hukum acara pidana ataupun hukum acara secara umum kan itu. Ada asas hukum yang mengatakan nemo judex in causa sua, yang mengartikan tidak boleh satupun pihak ataupun antara pihak yang menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Artinya dalam hal ini dia sebagai pelapor ataupun pihak yang berperkara dengan klien kami Fadil Al-Fajar Bajideh. Nah, maka dari itu dia tidak boleh menjadi hakim dan tidak boleh satupun orang Indonesia yang memastikan siapapun ditangkap ataupun siapapun pasti bersalah selain hakim di dalam majelis hakim peradilan itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi maksudnya itu Saudari NM itu kan berulang-ulang menyatakan bahwa saya itu bukan pengacara, sudah dipecat dari pengacara. Kemudian membuli saya dan mememe wajah saya. Tadi masih kelihatan. Jadi penjelasan dari Saudara Wafi itu adalah akunnya. Yang kita laporkan akunnya. Nah, sekarang dari akun ke orangnya, dan itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Karena sudah ada juga bukti yang menyatakan bahwa orangnya langsung yang berbicara di akunnya dia dan atau di akun yang lain. Saya kira begitu. Silakan Saudara Rahmat. Baik, terima kasih Pak Rasman. Terima kasih teman-teman media yang sampai saat ini luar biasa. Dari sekitar jam 1:30 tadi kita sudah datang ke Polres Jakarta Selatan. Pertama, apresiasi kepada tim penyidik yang pada hari ini sebenarnya tim penyidik itu ada jadwal pelimpahan ataupun gelar di Mabes Polri. Tapi mengingat kondisi tadi saksi sudah hadir, mereka menyempatkan dari Mabes Polri untuk kembali ke Polres Jakarta Selatan. Kami sangat mengapresiasi ini, walaupun tadi kami sempat menunggu sekitar 2 jam. Tadi ketika pemeriksaan sebenarnya tidak banyak pertanyaan. Setiap saksi kurang lebih tadi sekitar 16 pertanyaan. Dan alhamdulillah saksi dengan tegas dan percaya diri menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya seputar dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang disampaikan oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi 173. Inilah akun yang kami laporkan. Ada sebuah fakta tadi yang terungkap ketika pemeriksaan. Ini saya spill sedikit, bukan bahagian dari penyelidikan, tapi ini adalah keterangan yang disampaikan oleh klien kami ataupun keterangan yang disampaikan oleh saksi. Apakah kami mengetahui pemilik akun tersebut adalah Saudari Nikita Mirzani? Jawaban saksi tadi sangat sederhana, bahwa akun tersebut adalah akun yang sudah centang biru. Di mana yang kita ketahui selama ini, akun yang centang biru adalah akun yang sudah terverifikasi. Artinya antara pemilik nama akun itu sudah dipastikan adalah orang yang sama dan telah berkesesuaian. Dan yang saya pahami, ketika kita mendaftarkan centang biru, kita harus juga menyampaikan KTP kita dan juga menyampaikan foto kita dan juga menyampaikan berita-berita tentang kita di media, baik di televisi atau di media Google, kan gitu. Artinya tidak ada keraguan. Bahkan saksi pun tadi menegaskan bahwa saksi meyakini keseharian akun-akun tersebut mengupload tentang aktivitas Saudari Nikita Mirzani. Makanya ketika dihubungkan apakah Mama Lemon itu Nikita Mirzani atau bukan, saya pikir dengan jawaban terverifikasinya akun ini milik Nikita Mirzani, maka tidak ada keraguan lagi bahwa terduga pelakunya adalah Saudari Nikita Mirzani. Dan kemudian fokus pembuktian kami ada pada 27 ayat 3, yaitu seseorang tanpa hak dilarang untuk mentransmisikan, mengupload muatan yang mengandung tindakan pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Pernyataan fitnahnya yang mana?
Pernyataan fitnahnya adalah yang pertama mengatakan bahwa Ranlofom atau Pak Rasman selama berkarir sebagai pengacara tidak pernah memenangkan perkara. Nah, ini tadi saksi sudah menjelaskan bahwa saksi sendiri mengetahui banyak perkara yang memang sudah kami menangkan, dan alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sebenarnya selanjutnya akan berkoordinasi dengan penyidik untuk memberikan putusan-putusan yang sebelumnya telah kami menangkan. Artinya tetap kami akan membuktikan bahwa tuduhan itu adalah fitnah, karena pada faktanya kita tidak begitu. Yang kemudian dia juga mengatakan bahwa Pak Rasman ataupun kantor Ranlofom tidak membayar pajak. Nah, ini juga saksi sudah membantah dan saksi juga sudah menyampaikan bahwa Pak Rasman adalah pribadi dan ataupun kantor yang taat akan pajak di negeri ini. Jadi insya Allah kita tidak ada mangkir dari pajak, kita taat membayar pajak. Dan kemudian tindakan-tindakan lain, ada sebuah postingan yang diduga di dalamnya terkandung unsur kata asusila. Artinya sebenarnya ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan kata-katanya karena memang ini bagian dari penyidikan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman jeli, postingan ini masih ada di TikTok yang bersangkutan. Tadi juga kami sudah periksa dan masih ada. Nah, kemudian kami kenapa hari ini menghadirkan 2 orang saksi? Karena secara hukum dikenal unus testis, nulus testis. 1 orang saksi bukanlah saksi. Makanya saksi yang menyatakan atau menyaksikan dalam perkara ini sudah terpenuhi. Mulai hari ini sudah 2 orang saksi memberikan dengan keterangan yang sama. Tidak ada keterangan yang berbeda satu sama lain. Artinya saksi-saksi ini dapat dikategorikan sebagai saksi yang memang punya nilai hukum. Kemudian alat bukti lain yang sudah diajukan seperti pada preskon yang pertama, yaitu dalam sebuah flash disk ada sekitar 7 video. Dan kemudian ada bukti surat. Walaupun bukti surat ini sedang kami persiapkan dan harusnya dalam minggu depan sudah kami sampaikan kepada penyidik. Untuk selanjutnya penyidik bisa memanggil terlapor atau pemilik akun dari Nikita Mirzani Mawardi _172. Saya pikir itu dulu Pak. Baik, yang bisa disampaikan. Terima Terima kasih. kasih, Bu Rangga. Udah Bang, cukup. Bui mana, Bui? Sebentar. Baik, sebentar. Ini satu sikap yang saya tunjukkan kepada publik, bahwa tidak satu pun tuduhan saudari Nikita Mirzani terhadap saya yang tidak bisa kami bantah. Seluruhnya, kalau bahasa Arab kulluhum ajma'in, seluruhnya bisa kita bantah. Nah, jadi Nikita Mirzani, saya nggak sebut NM karena saudara memang saya laporkan namanya itu, akunnya itu, panggilannya Nikita Mirzani. Kalau akunnya lebih lengkap, Nikita Mirzani Mawardi _172. Ada TikToknya juga. Nah, tinggal Saudara Rahmat berkoordinasi ke penyidik, menyerahkan barang bukti yang kami miliki, dan insya Allah kita akan berkabar. Saya akan info teman-teman media. Silakan tanya ke Ibu Kasiumas, adik saya Nurma Dewi, kapan saudari Nikita Mirzani dipanggil. Adapun minggu depan ini kita akan hadirkan 2 orang saksi dari Bapak Umar Bajide. Yang itu juga nanti akan segera memberikan keterangan dan seluruhnya saling menguatkan. Sekali lagi, saudari Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini. Tidak usah kau ngoceh-ngoceh urusan yang lain, sehingga keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah, kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama? Dari segi pendidikan, saya pastikan anak saya hari ini lebih baik pendidikannya. Dalam pengertian apa?
dalam pengertian normatif. Apa itu? Saya bukan benci kepada Loli, saya bukan benci kepada LM, saya bukan benci kepada anaknya yang lain. Tapi anak saya tidak ada yang berhenti sekolah. Ya, kalaupun di luar negeri anak saya sudah berangkat ke Korea itu. Benar kali? Rizka Arif Putri Madinah Nasution sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan Anggita itu juga akselerasi 2 tahun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Loli bodoh, bukan. Tapi tertib pendidikan anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang ada di pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada anak saya dengar-dengar kata-kata saya ngerumpi orang melalui live, maki-maki orang, hujat-hujat orang, pakaian-pakaian yang tidak beradab, maaf ya, yang menurut saya kurang beretika. Anak di bawah umur ngomong, Fadel cerita semua ke kita, tunggu. Saya sudah katakan bahwa persoalan saya dengan Nikita Mirzani seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan Fadel yang saya bantu. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang anak saya. Kau suruh anak saya menikah dengan Fadel. Bilang-bilang kami miskin. Bilang-bilang kami kere. Hidup itu kata ajaran agama qanaah. Menerima apa yang ada, merasa cukup dengan yang ada, dan merasa berlebih dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau jauh beda sama kita. Kau kuliah di mana nih Nikita Mirzani? Kalian pernah dengar nggak dia sarjana nggak? Saya mau tahu. Sarjana dari mana kau? Kalau Nur Eli ini dia S2 dari Malang. S1 UISU. Sama dengan saya. Ini akademi kebidanan dari Padang. Kau dari mana? Dari segi pendidikan kau di bawah kita. Harta, kita gak usah cerita. Kita gak usah cerita. 20 tahun yang lalu saya ini sudah salah satu menjadi pejabat publik. Jadi sudah saya minta kau jangan oceh-ocehin. Anak saya sudah bereaksi. Sekarang ibunya, nanti anak saya. Kau nggak kuat ngadapinya. Jadi saya kira itu dari saya. Dan kalau ada pertanyaan silakan nanti dijawab oleh Bu Eli yang terkait dengan. Tapi satu, saya lupa. Saya baru dapat informasi mungkin minggu depan akan ada informasi persidangan antara saya dengan saudara Hotman Paris Hutapea selaku pelapor dan saya dengan saudari Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia akan mengikuti persidangan. Saya udah bilang ikuti kalian, saya akan info. Ini lebih seru dari sebuah KTP. Ini lebih seru daripada yang dibilang melon. Lebih seru daripada apa yang kalian lihat. Dengar, saksikan, dan akan kita sebutkan. Jadi nggak usah dibuat seolah-olah kita ini orang paling kotor, dia paling bersih. Istri saya ini, saya minta restuin. Dan kita ini berangkat dua-dua ke Mekah, Bapak. Saya lebih mulia memperlakukan istri saya secara manusiawi dan agama. Ya, daripada si pengacara yang posting di klub-klub pakai baju bikini peluk cium yang tidak urusan dengan urusan dia, bukan murid. Saya masih punya harga diri kepada mertua saya, kepada adik ipar saya, kepada kakak ipar saya. Dan adapun foto-foto yang dikirim yang kalian lihat beredar itu rekaman kami semua. Karena itu memang kami sudah merekam dan saya capek karena saya diganggu terus. Jadi kita ini terdidik. Eli ini, Nikita, kau harus tahu ya, Rasman ini memang jual koran. Saya jadi wartawan. Saya nggak pernah jual diri saya. Ya, saya nggak pernah bilang kau jual diri, tapi saya nggak pernah saya jual diri. Tapi supaya kau tahu, Eli ini jauh lebih kaya daripada kau dan keluargamu. Karena kau tidak tahu dia siapa. Jadi, tolong pahami itu. Begitu juga dengan Ibu Ade. Semua ini
Saya sampaikan agar jangan ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling kaya, paling hebat, dan semua orang kotor dan dia paling benar. Kita juga nggak enak lihat-lihat di media itu disangkut paukan gitu kan, nggak enak juga. Selain kita miskin, kismin, suami kamu ini, suami kamu jodohkan ke ini, kan si anak malu juga dong. Sampai Kan nangis beban nggak? juga, iya. Sampai nangis nggak anaknya? Anak iya nangis, tapi nangisnya itu ya kami itu memang di rumah di Medan khususnya ya, kami itu memang dari dulu juga dengan Pak Rasman itu selalu sholat berjamaah. Sampai sekarang kalaupun Pak Rasman tidak di rumah, kami tetap sholat berjamaah. Setelah sholat disitulah kami meluapkan kesedihan kami gitu. Kenapa sampai begini? Padahal suami saya tidak ada melakukan itu. Terkait yang si gini-gini itu juga, itu sebenarnya di sini saya sampaikan. Saya kemarin ikut mediasi juga di situ. Suami saya nggak ada melakukan begitu. Dia melakukan yang sesuai dengan hukum syariat agama. Kalau memang dia melakukan itu, mungkin saya sudah duluan minta pisah gitulah istilahnya. Kalau beliau ini mau tampil-tampil, joget-joget di depan perempuan gitu loh. Tapi Tapi si imbas anak dari yang semua- dikeluhin malu atau gimana Bu setelah dibawa-bawa dijodohkan sama Fadel? Oh, enggak dong, cuma hanya tertekan gitu ya kan. Ya kok gitu, masa dia suruh si Fadelnya nikah ke anak saya. Tapi mereka sempat sama teman-temannya gimana Bu? Ada mungkin iseng-iseng bercanda-bercandain nggak sih? Enggak, karena mereka yakin ayahnya benar. Cumanya kadang dia tahu lah anak ya masa pertumbuhan remaja, dia ngeluhnya ke kita gitu. Apa sih yang dia keluhkan tuh apa? Ya orang kan lihat di media itu loh, kan nggak enak yang bilang ayah kamu inilah, ayah kamu apa namanya, kena badan yang gemuk lah, pura-pura ninja. Berarti kamu keturunan pura-pura ninja. Jadi yang satu closing ya. Anak saya disuruh nikah dengan Fadel. Lah yang pacaran sama Fadel siapa? Kan anak kau. Ya udah nikahin aja, orang Fadel nunggu kok. Anak saya itu sudah 2 kali dilamar akpol, bro. Tapi anak saya belum mau. Bener. Ini mamanya nih. Dan dia mungkin mau daftar spesialis ya. Di pertengahan tahun depan, ya. Nggak ada masalah. Ya kita kalian nggak pernah saksikan istri saya pergi jadi DJ kan? Pernah nggak Bu Eli ini jadi DJ? Ini pernah nggak? Nggak pernah. Artinya apa? Kita tuh masih dikasih Allah rezeki, kita hidup dengan cara ini. Bukan saya merendahkan DJ ya. Tidak. Tapi istri saya nggak pernah DJ gini-gini. Saya pun nggak pernah gitu-gitu. Saya bukan manusia bersih, saya pendosa. Tapi saya berlatih berusaha lebih baik daripada orang yang mencerca saya. Oke. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani pun lantas segera merespon Rasman dengan sindiran yang lebih pedas. Melalui unggahannya, Nikita dengan gaya khasnya langsung menohok balik ke Rasman yang tak sudi anaknya dijodohkan dengan Fadel Bajideh. Ia bahkan menyebutkan nama John LBF, menyinggung Rasman yang diduga meminjam uang dari sosok tersebut. Tak lupa nih guys, Nikita juga mengejek keluarga Rasman dengan kata-kata tajam seperti biasa. Rasman, gue udah lupa masalah ini ya. Lu teriak-teriak lagi lu di Polres Jakarta Selatan lu. Lu bilang anak saya Eli lebih kaya daripada Nikita Mirzani. Mana? Lu aja minjem-minjem uang tuh. Ada tuh sama John LBF, gue sebut aja namanya deh. Bini lu tuh tahu gak sih kelakuan lu tuh haram jada banget, busuk banget. Lu tuh emang kodok buntel, kodok buduk ya. Gak ngerti lagi gue sama lu deh. Itu bau lambung lu udah diberesin belum? Bau lambung. Lu jangan teriak-teriak melulu di depan Polres Jakarta Selatan. Kasian wartawan itu pada kebauan sama mulut lu. Paham gak sih sampai sini? Lu bisa diem gak? Jangan ngoceh-ngoceh melulu. Pakai bilang main sosok kaya-kayaan lu. Kekayaan gue, rumah gue langit-langitnya tinggi. Rumah lu langit-langitnya kena kepala lu itu. Capek banget. Udah gembel diem aja deh Itu juga anaknya sama bininya ngapain lagi nurut-nurut aja. Keluar dari kakaknya deh, nista banget. Rasman. Rasman. Anak lu yang mukanya jelek aja kagak sudi. Di jodoh-jodohin sama Kang Semir. Keluarga binatang, keluarga siluman. Anak lu loh yang tablo begitu pelangak pelongo gak sudi maknya. Apalagi gua.
anak lu beliin tiket pesawat deh. Ke London, ke Paris, ke Belanda, Copenhagen, ke Swiss. Jangan cuman Malaysia doang yang lu bisa injak sama Singapura. Itu juga lu naiknya naik kapal feri. Rasman, udah banget gue hina-hina sih. Aduh ya, mulut lu bos piteng anjir. Bisa diem gak lu? Demi Tuhan Rasman. Aduh ya Allah. Gue speechless aja. Ini ada lagi yang lucu, bininya Rasman bilang gini. Coba bilang ini kita Mirza. Kalau bahas masalahnya aja. Laki lu Rasman yang kodok buntel, kodok buduk. Gak pantas dia kura-kura ninja kecakapan. Udah kodok buduk aja yang tinggalnya digoto, diselokan. Lah dia aja ngurus case aja. Dia ngocehnya kemana-mana. Ini bininya ini punya kuping gak jangan-jangan. Oh harus bawa ke THT nih. Ya, jangan-jangan budek banyak tai kupingnya. Ya Allah. Ya Allah. Padahal bininya tuh tinggal lihat sosial media loh. Ya sepak terjang si kodok buntel Rasman ini ya. Kalau ngurusin kasus tuh melenceng kemana-mana. Melenceng. Ini bininya. Wah gue rasa bininya abis ngemot burung perkututnya Rasman. Makan jadi blow on. Astagfirullah. Bisa diam gak Rasman? Cing. Netizen makasih informasinya ya. Ternyata Eli itu bini ya Rasman yang pertama. Katanya kekayaan dia dibanding gue. Itu dari penampilannya aja bini lu yang namanya Eli tuh bawa perengus. Ya, bawa perengus tau gak bawa perengus? Kayak mana mau dibilang kayak kusem, kumal, kucal. Cocok jadi mertuanya Kang Semir, Padel. Ya, keluarga binatang, keluarga siluman. Cocok kalian. Mukanya gelap, gak ada auranya. Itu kenapa pakai masker? Biar kecium ya bau mulutnya sendiri. Ya Allah, gue puas banget. Gue sebetulnya gue udah gak tahu lagi ya kosakata yang bisa menghina-hina dia itu. Udah bingung gue, emang muka tembok. Makanya mukanya geradagan itu, ya itu tuh dimakanin cikungunya. Tahu nggak cikungunya? Virus itu yang makanin daging. Mukanya Rasman tuh. Sontak saja nih guys, pernyataan Nikita ini menuai perhatian publik. Terlepas dari konflik ini, warganet merasa terhibur dengan sindiran pedas Niki terhadap sang pengacara. Namun, sebagian warganet lainnya menganggap Nikita terlalu kasar dan hobi membuat kontroversi.